Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hari dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam kelas 3 semester 2. Bagaimana kabar anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kalau kemarin kita sudah belajar tentang puasa sunnah, maka kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran kisah-kisah keteladanan para nabi. Itu diantaranya adalah kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, dan kisah keteladanan dari Nabi Harun alaihissalam. Oke anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka bersama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh-solehah, mari kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihissalam. Yang pertama yang perlu kita kenal adalah silsilah keluarganya. Nabi Syu'aib alaihissalam itu diutus kepada kaum Madyan, yaitu nenek moyang Nabi Syu'aib alaihissalam, dan Madyan itu sendiri adalah merupakan salah satu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam juga diutus kepada kaum Ashabul Aikah. Aikah sebenarnya masih bagian dari Madyan yang terletak di bagian pedalaman. Nama Aikah diambil dari nama jenis kayu yang mereka sembah, sehingga mereka disebut Ashabul Aikah. Nabi Syu'aib alaihissalam itu memiliki kelebihan dalam bertutur kata, tinggi bahasanya, dan pandai menggunakan kata-kata dalam berdakwah. Maka beliau dijuluki Khatibul Anbiya atau juru bicara para nabi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang dakwah kepada kaum Madyan. Nabi Syu'aib alaihissalam itu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Syu'aib alaihissalam telah mengingatkan kepada kaum Madyan untuk bersyukur dan lebih tunduk kepada perintah Allah, karena telah diberi banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karunia yang diberikan Allah adalah jumlah penduduk kaum Madyan yang bertambah banyak melebihi kaum-kaum sebelumnya. Namun, sebagian dari penduduk Madyan itu ada yang beriman dan mendengarkan nasihat yang disampaikan Nabi Syu'aib alaihissalam, tetapi yang lebih banyak adalah menentangnya dan memusuhinya. Nah, orang-orang Madyan pada masa Nabi Syu'aib alaihissalam itu terkenal dengan perilaku curangnya, terutama ketika berdagang, yaitu menggunakan timbangan yang sudah dirubah sehingga sudah tidak akurat lagi. Dan mereka tidak mau mengikuti kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib alaihissalam. Nah, karena sebagian besar kaum Nabi Syu'aib itu menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Syu'aib alaihissalam, kemudian Allah memberikan azab kepada kaum Madyan. Penduduk Madyan ada yang memusuhi Nabi Syu'aib alaihissalam. Bahkan ada kelompok yang memusuhi ini selalu berusaha menghalangi dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam. Mereka mengancam dan memberikan dua pilihan yang sangat sulit kepada Nabi Syu'aib alaihissalam. Apa itu pilihannya? Yang pertama, Nabi Syu'aib alaihissalam dan pengikutnya yang beriman harus pergi meninggalkan negeri Madyan, atau yang kedua,
mereka kembali kepada agama yang dianut oleh penduduk Madian. Maka mendapat pilihan yang sulit itu, Nabi Syu'aib alaihissalam kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Syu'aib alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan negerinya bersama dengan seluruh pengikutnya yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab bagi kaum Madian. Mereka dihancurkan dengan yang dahsyat dan suara dentuman yang keras. Semua penduduk Madian yang durhaka mati tanpa tersisa. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meneladani perilaku terpuji dari Nabi Syu'aib alaihissalam? Beberapa sifat terpuji dari Nabi Syu'aib alaihissalam yang dapat kita teladani itu yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berkata jujur kepada setiap orang. Dan yang keempat, selalu sabar dalam menghadapi cobaan. Serta yang kelima, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah anak sekalian kisah keteladanan dari Nabi Syu'aib alaihi salam. Semoga kita bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Syu'aib alaihi salam. Demikian anak sekalian pembelajaran pada kali ini. Jumpa lagi pada pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa diberikan kesehatan, dan jangan lupa untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sekian dari Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.